Ya, baik adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, ada sebuah contoh soal. Soal yang pertama, seorang melajukan mobilnya pada kecepatan 30 meter per sekon. Pada kecepatan ini dia menginjak rem dan mobil berhenti 6,0 sekon kemudian. Hitunglah percepatan dan jarak tempuh. Tentu kita jawab. Ini jawabannya. Diketahui di atas itu adalah V0. Yang diketahui adalah V0, yaitu kecepatan awal 30 meter per sekon. Kemudian ada yang diketahui itu adalah percepatan mobil tersebut saat waktu mobil tersebut yang dibutuhkan pada saat dia menginjak rem sebesar 6,0 sekon. 6. Sehingga yang ditanyakan itu adalah percepatan. Kita bisa gunakan rumus ini. PT sama dengan V0 tambah A kali T. PT-nya berapa? Tentu tidak dijelaskan berapa PT-nya, ya, sehingga PT-nya sama dengan 0. Kemudian V0 itu 30, kemudian A itu yang ingin kita cari, kemudian 6 itu adalah T-nya. Sehingga kita bisa bilang A sama dengan minus 30 dibagi 6, A sama dengan 5. Saya kira jelas ya. Untuk merombak rumus ini sehingga mendapat diperoleh A sama dengan min 30 per 6, saya kira itu sudah dijelaskan pada pelajaran matematika, bahwasanya ketika A pindah ke ruas kiri, otomatis dia akan menjadi minus A. Jadi di sini adalah minus A sama dengan minus 6A, ya, sorry, minus 6A sama dengan 30. Jadi A sama dengan min 30 dibagi 6 sama dengan 5 sekon. Sekarang tanyakan jarak tempuh. Saya kira kita bisa gunakan rumusnya adalah S sama dengan V0T ditambah 1/2. Ya, di sini 1/2 dikurang AT kuadrat. Kemudian lanjut V0 V0T-nya kan saya kira V0-nya saya kira sudah ada ya. 30, kemudian waktunya 6 ditambah dengan 1/2 5 dikali 6 berkuadrat. 5 kali 6 30 kuadrat. Ini dikerjakan dulu sehingga hasilnya sebentar kita bisa peroleh itu 90 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut adalah 90 meter. Itu tentunya kita bisa interpretasikan bahwa eh, jarak tempuh mobil tersebut pada awalnya, kemudian dia direm dan dia berhenti pada 6,0 sekon. Jarak yang ditempuh mobil tersebut sebesar 90 meter. Kemudian untuk yang kedua, sebuah kereta luncur memiliki percepatan 2,0 meter per sekon kuadrat. Berarti ini adalah percepatan disimbolkan dengan A. Dan kemudian meluncur dari keadaan diam. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah keadaan diam. Kalau dia berkeadaan diam, berarti V0, V kecepatan awalnya adalah sama dengan 0. Kemudian berapakah kecepatannya setelah 5 sekon? Nah, kemudian pertanyaan B, berapa jarak yang telah ditempuh pada saat itu? Kemudian C, berapa kecepatan rata-rata pada waktu 5 sekon? Mengapa kecepatan rata-rata ini berbeda dengan hasil yang Anda dapat pada A, pada bagian A? Nah, oke. Berapa jarak yang ditempuh pada kecepatan 40 meter per sekon? Sekarang kita jawab untuk yang pertanyaan untuk bagian A. Bagian A yang ditanyakan adalah berapa kecepatan setelah 5,0 sekon. Tentu ini rumus yang kita gunakan untuk mencari VT. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Sehingga VT-nya kita peroleh itu, VT kita bisa peroleh 0 ditambah A kali T. Seperti saya katakan tadi, keadaan diam di sini menjadi acuan bahwa V0 sama dengan 0 ketika dia meluncur pada yang mula-mula dia ada keadaan diam. Kemudian 0 ditambah 2 kali 5, 10. Sehingga VT-nya sama dengan 10 meter per
kemudian ditanyakan udah berapa jarak yang ditempuh pada saat itu, maka kita bisa masukkan rumusnya S sama dengan V0T ditambah super 2 AT kuadrat. V0 itu kan 0, T itu jarak T-nya itu sama dengan 5. Jadi apapun yang dikali apapun, sehingga V0 itu kan 0, sehingga apapun yang dikalikan berapapun angkanya maka hasilnya tetap 0. Ditambah dengan super 2. Super 2 2 kali 5, kita selesaikan dulu 5 kuadrat itu berarti 5 kali 5 sama dengan 20. 2 kali 5 sama dengan 75. Sehingga jarak yang kita hasilkan adalah 25 meter. Sekarang yang pertanyaan ketiga, berapa kecepatan rata-rata? Nah, kecepatan rata-rata bisa kita hitung karena kita sudah dapat S-nya tadi, jaraknya, maka kita bisa masukkan langsung saja S per T 25 dibagi 5 sama dengan 5 meter per sekon. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda antara kecepatan yang bagian A dengan bagian C? Itu karena 5 meter merupakan kecepatan rata-rata, sedangkan 10 meter per sekon itu merupakan kecepatan pada saat 5 sekon. Jadi ini adalah kecepatan rata-rata, artinya kecepatan yang rata-rata adalah rata-rata kecepatan mobil tersebut. Kemudian yang 5 meter per sekon ini adalah kecepatan yang 10 meter per sekon ini adalah kecepatan pada saat dia menempuh pada saat waktunya dia 5 sekon. Kemudian pertanyaan keempat, bagi dia berapa jarak yang ditempuh pada saat kecepatan 40 meter per sekon. Saya kira itu bisa kita gunakan V kuadrat. Untuk bagian D itu adalah rumusnya gini, V kuadrat sama dengan V0. Jadi di sini adalah V0, V0 kuadrat ditambah 2 kali AS, sehingga V0 kuadrat ditambah 0 ditambah 2 kali 2 percepatannya kan 2 ya, kita bisa lihat di atas percepatannya adalah 2,0, sehingga A nya 2, kemudian S kan belum diketahui, itu yang kita cari. Sekarang dengan menggunakan tentu matematika kita, karena sebenarnya fisikanya sudah cukup sampai di sini, selanjutnya kita gunakan pengetahuan yang matematika untuk menyelesaikan ini. Kita rombak rumusnya sehingga rumusnya menjadi S sama dengan 40 kuadrat per 4 sama dengan 40 kali 40 kuadrat sama dengan 1600 dibagi 4 sama dengan 400. Saya kira sudah cukup untuk gerak lurus beraturan dan GLBB. Saya kira sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika masih ada kurang jelas, kalian bisa ulang soalnya, bisa putar ulang videonya sehingga kalian benar-benar bisa mengerti. Dan diperhatikan semua bagaimana sebenarnya caranya membedakan ini V0 dengan ini VT. Saya kira sudah bisa ditangkap semua dan bisa dijelaskan, bisa kalian pahami melalui penjelasan melalui media tutorial ini. Sekian.